Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasan Iksan. Kebetulan saya dipercaya sama teman-teman perbankan sebagai Ketua BNPD, Sub BNPD, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sukabumi, yang mengkoordinir kegiatan teman-teman perbankan Sukabumi. Saya Aceng Najmuddin Nawawi atau disebut dengan Kang Aceng, yang hari ini saya diminta oleh Pak Wali Kota untuk mensosialisasikan program wakaf dari Wali Kota menuju Sukabumi Kota Wakaf. Insya Allah itu akan terlaksana di 2026 insya Allah. Saya Supriyadi dari Pegadaian, kebetulan sekarang menjabat sebagai manajer bisnis kurang lebih dari awal 2025. Kebetulan sekarang lagi ada kegiatan Qardul Hasan sama santunan untuk anak yatim. Setahu saya Qardul Hasan ya, yang saya lihat itu bisa memberikan dukungan, support kepada teman-teman yang kurang bankable atau kurang bisa dibinasi oleh perbankan. Jadi saya kira BNPD ingin sedikit memberikan bantuan untuk acara Qardul Hasan ini. Saya kira tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota, dalam kondisi sebetulnya APBD kita Sukabumi yang sekarang ada sedikit kekurangan, jadi mulailah pemerintah daerah ini mencari program-program yang kreatif. Ya, ini salah satu program yang dengan acara berwakaf ini bermanfaat buat masyarakat yang memang membutuhkan, dan tadi kami mendengar juga ternyata berwakaf ini ada hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan secara baik. Jadi itu juga yang berwakaf, yang memberi wakaf dan berwakaf itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan sama-sama untuk kemajuan bersama. Menurut saya secara garis besar kan penduduk Indonesia itu mayoritas muslim ya. Wakaf ini sangat potensi untuk membantu mensejahterakan masyarakat termasuk pembangunan, khususnya untuk pembangunan di Kota Sukabumi ini. Dan cukup menarik di Kota Sukabumi ini lagi gencar-gencarnya program wakaf uang, dan ini mungkin cukup baru dan itu perlu sosialisasi kepada masyarakat bagaimana wakaf uang ini bisa lebih teredukasi dan tersampaikan secara baik kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih antusias untuk melaksanakan wakaf, khususnya wakaf uang ini, karena wakaf uang ini merupakan bagian dari program pemerintahan Kota Sukabumi juga, dan cukup membantu mensejahterakan masyarakat. Antara wakaf dengan dana abadi itu hampir sama. Jadi wakaf itu adalah dana abadi, cuman wakaf itu dari segi syariahnya, segi agama Islam. Jadi kalau di luar agama Islam itu disebut dana abadi, ya, disebut dana abadi. Nah, kaitan dengan wakaf uang yang hari ini memang sebagian saudara kita mengatakan ini kurang pas. Saya sebetulnya tidak punya pendapat apa-apa, hanya melanjutkan daripada fatwa MUI, ya, fatwa MUI pusat yang mengatakan bahwa wakaf uang itu boleh, ya. Jadi sampai hari ini tentang wakaf uang itu fatwanya masih mutalaf alaih, artinya perdebatan, terjadi perdebatan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi MUI pusat itu mengambil langkah di tengah, ya. Kepada yang tidak membolehkan tidak apa-apa, tapi untuk memfasilitasi yang membolehkan, maka MUI pusat dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, membuat program wakaf uang. Saya kira ini dimulai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang memang harus kita landasi untuk masyarakat yang ingin berusaha tapi tidak memiliki dana. Nah, ini kita menginisiasi membantu masyarakat yang mulai untuk usaha kecil, yang saya kira ini bisa bermanfaat. Untuk Qardul Hasan ini cukup menarik juga ya, apalagi masyarakat yang belum tersentuh oleh baik perbankan maupun pegadaian
karena sebagian masyarakat memang belum begitu akrab dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, Qardul Hasan ini menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan diri masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan. Karena dengan Qardul Hasan, masyarakat yang usaha kecil itu betul-betul terbantu. Misalnya tadi disampaikan ada pinjaman 250.000 tanpa biaya dan tanpa bunga, dan itu cukup membantu juga. Tinggal diedukasi bagaimana nasabah yang mendapatkan pinjaman Qardul Hasan itu bisa betul-betul menggunakan pinjamannya itu sesuai dengan peruntukannya, sehingga bisa naik kelas. Nanti bisa dikolaborasi dengan Pegadaian. Contoh di Pegadaian itu ada Produkur, dan itu sama juga untuk pinjaman mikro, bahkan super mikro yang pinjamannya 10 juta ke bawah. Nah itu ketika nanti ada nasabah yang Qardul Hasan pinjaman 210.000 dengan mempunyai portofolio yang baik, bagus angsurannya, nah itu bisa naik kelas untuk mengajukan pinjaman kepada Pegadaian dengan menggunakan Produkur, dan itu cukup membantu. Bunganya cukup 3% dari Pegadaian untuk Produkur. Setiap nadir itu harus punya program, ya, harus punya program dalam pengelolaan wakaf uang. Jadi dalam wakaf uang itu ada yang ini saya ke sini dulu ya, karena dalam program wakaf uang itu ada penerimaan atau pengumpulan, penghimpunan, ada pengelolaan, ada penyaluran, ya. Nah, jadi dituntut atau diharuskan oleh undang-undang si nadir harus punya program dalam wakaf uang ini untuk penyaluran manfaat daripada wakaf uang. Maka di sini si nadir dituntut untuk punya programnya itu minimal 5. Satu, ada program ekonomi, ya, di sini ada Qardul Hasan. Ada juga program pendidikan. Ada program sosial, ya, ada program kesehatan dan yang lain-lainnya silakan. Nah, ini untuk penyaluran nanti manfaat daripada pengelolaan wakaf uang. Kalau Qardul Hasan menurut saya bagus, karena memang wakaf itu sebetulnya ditujukan atau diadakan syariat wakaf itu sebagai salah satu instrumen, ya, instrumen pembangunan sumber daya manusia untuk umat Islam, gitu. Ya, salah satunya pengembangan di bidang ekonomi, ya, ultra mikro, yang dalam hal ini Qardul Hasan. Diharapkan dengan dimulai dengan Qardul Hasan ini masyarakat yang bisa menikmati bantuan ini juga akan semakin bisa maju, bisa sukses dan naik kelas supaya bisnis mereka bisa tumbuh, dan setelah itu mungkin bisa masuk ke perbankan, bisa mungkin semakin bisa berkembang dan bisa maju untuk kemajuan Kota Sukabumi sendiri. Saya harapkan produk Qardul Hasan maupun wakaf uang ini lebih bisa berkembang secara baik dan konsisten. Salah satunya itu lebih mengedukasi masyarakat, karena jujur saja untuk wakaf uang itu masih asing di telinga, sehingga perlu sosialisasi dan literasi serta edukasi secara baik. Dan mudah-mudahan ke depan baik itu Qardul Hasan maupun wakaf uang ini bisa berkembang dengan baik, karena efeknya atau manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sukabumi, sehingga masyarakat secara kesejahteraan itu lebih terbantu. Harapan kedepannya, kenapa kami tadi mengundang dari perbankan, ultra mikro, pengusaha ultra mikro itu dengan adanya sentuhan Qardul Hasan ini mudah-mudahan menjadi pengusaha mikro nantinya, ya, sehingga mereka itu satu dituntut kejujuran, ya, untuk mengembalikan daripada Qardul Hasan, karena di sini ada pinjaman soft loan, ya, namanya soft loan apa gitu, ya, saya kurang tahu ini, yang tidak ada bunga, tidak ada kelebihan dan tidak ada beban sama sekali.
Jadi kalau pinjam hari ini 250.000, maka besoknya dikeluarkan 250, dibayar 250.000 lagi. Kalau dia jujur, artinya lancar dalam membayar 250.000 ini selama 10 bulan, berarti 25.000 per bulan, maka akan diberikan nanti naik kelas jadi 500.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, kami berharap setelah 1 juta rupiah barangkali itu berarti maju usahanya. Maka di sini bukan kordulasan lagi yang diperlukan, tapi pinjaman daripada perbankan. Jadi harapan kami bisa menjadi recommender yang merekomendasikan si ultramikro ini mendapatkan pinjaman lunak ya, yang sama-sama lunak daripada perbankan. Karena sudah tidak ultra lagi, tapi sudah mikro. Yang mudah-mudahan kita bisa menciptakan entrepreneur atau pengusaha-pengusaha yang bukan mikro lagi ya, tapi sifatnya yang makro. Tapi tidak ada besar terkecuali dimulai dari yang kecil. Barangkali itu. Mudah-mudahan menjadi salah satu sumber dana atau sumber dana untuk membangun dan memajukan Kota Sukabumi, wabil khusus ya, karena dengan 5 program tadi Pak, program ekonomi, program sosial, program pendidikan, program kemasyarakatan, dan program-program yang lain yang memang berkaitan dengan kemaslahatan umat, yang barangkali ini pemenuhan pembiayaannya tidak bisa dengan APBD atau APBN, tidak bisa dipenuhi oleh APBD atau APBN saja. Maka wakaf ini adalah sebagai salah satu penunjang ya, sebagai bentuk rasa memiliki, ingin memajukan Kota Sukabumi. Barangkali demikian. Dan kepada siapapun yang belum paham tentang wakaf, terutama wakaf uang ya, boleh berkonsultasi dengan BWI atau boleh bertanya kepada kami. Karena di sini memang ada sedikit Pak, ini saya tambahkan saja sedikit. Di wakaf uang itu si nadir itu tidak menerima uang. Nadir tidak menerima uang. Jadi uang yang diwakafkan itu masuk ke rekening yang namanya LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, ketika masuk ke LKS PWU, maka di situ ada yang namanya rekening escrow. Itu tidak bisa mengambil siapapun, ya, termasuk si nadir, terkecuali nadir ini sudah mengadakan perjanjian dengan BWI, namanya yang disebut dengan namanya SI, Standing Instruction, ya. Nah, jadi lalu itu juga untuk nadir yang sudah 2.0, artinya yang sudah diperbolehkan untuk mengelola. Jadi jangan ada lagi suudzon bahwa uang dimanfaatkan oleh nadir, tidak. Ya, jadi uang itu tidak pernah masuk ke tangan nadir, tapi langsung ke LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kemudian si nadir nanti itu ada perjanjian dengan BWI sebagai pengelola daripada wakaf uang tersebut. Jadi tidak ada yang namanya, kemarin itu ada sebagian teman ya, saudara kita yang mengatakan bahwa ini uang masuk ke rekening si A gitu. Ya, itu tidak ada Pak, tidak ada sama sekali. Jadi uang betul masuk ke rekening nadir, tapi rekeningnya namanya di LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi ini betul-betul transparan. Dan nadir itu Pak, punten, nadir itu hanya diperbolehkan mengambil 10% dari hasil pengelolaan, bukan dari uang wakafnya. Misalkan Kota Sukabumi hari ini, dana abadi Kota Sukabumi itu sudah sekitar 491 juta untuk laporan akhir November.
Yang sekarang sudah dikelola itu 331 juta. Dan ini dibelikan kepada sukuk syariah. Ya, surat utang negara. Kita beli itu bukan kita ya. Si Nadir membeli itu. Nadirnya dalam hal ini pemegang program Dana Abadi Kota Sukabumi. Alhamdulillah untuk per November ya, kita sudah bisa menyalurkan, atau si Nadir itu sudah bisa menyalurkan sebanyak 2 juta hari ini. Itu dari hasil. Dari 331, bayangkan Pak. 40%, 50% untuk mauquf alaih penerima manfaat. 40% skemanya nih. 40% untuk cadangan. Dan 10% untuk nadir. Jadi di mana uangnya, ya, di mana uangnya, kepada siapa disalurkannya, ya, itu semuanya transparan, tidak ada yang disembunyikan. Ya, jadi kalau misalkan ada sebagian teman yang mengatakan, yang masih punya prasangka bahwa uang ini dipergunakan oleh nadir, itu tidak ada. Jadi nadir itu hanya mendapatkan 10% dari pengelolaan. Dari mana biaya nadir? Nah, di sini peraturan BWI ya mengatakan kepada siapa saja yang mau menjadi nadir wakaf uang itu harus punya kemampuan di bidang finansial. Karena ini sifatnya tabarru, ya, amal ibadah, bukan bisnis, bukan.